dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Norma hukum memiliki kekuatan mengikat dan disertai dengan sanksi tegas jika dilanggar. Norma ini dapat mencakup norma moral, etika, sosial, dan juga hukum yang diberlakukan secara resmi dalam sistem hukum. Contohnya, larangan terhadap kejahatan seperti pencurian atau pembunuhan, serta kewajiban seperti membayar pajak dan mematuhi perjanjian kontrak. Lalu ada beberapa karakteristik norma hukum. Yang pertama, mengikat secara legal. Norma hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua orang di bawah yurisdiksi hukum tersebut. Yang kedua, dibuat oleh otoritas yang berwenang. Norma hukum dibuat oleh lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan seperti parlemen, pengadilan, atau badan administratif lainnya. Lalu yang ketiga, adanya sanksi. Pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi yang jelas seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya yang ditetapkan oleh hukum. Yang keempat, bersifat tertulis dari format. Norma hukum biasanya terdokumentasi secara resmi dalam undang-undang, peraturan, atau keputusan pengadilan. Dan yang terakhir, berlaku umum. Norma hukum berlaku untuk semua orang dalam wilayah hukum tertentu tanpa terkecuali. Norma hukum itu memiliki fungsi, yaitu menjaga ketertiban dalam masyarakat dengan mengatur perilaku individu dan kelompok. Hukum itu juga melindungi hak dan kebebasan individu dengan menetapkan batasan yang jelas dan sanksi bagi pelanggar. Hukum berusaha untuk menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Norma hukum mengarahkan perilaku individu dan organisasi untuk mencapai tujuan masyarakat yang diinginkan, seperti kesejahteraan umum dan juga keamanan. Norma hukum juga memiliki karakteristik universal, yang dimana mereka berlaku untuk semua orang di dalam suatu yurisdiksi tertentu. Tidak ada keistimewaan atau diskriminasi dalam penerapan hukum. Semua individu terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politik mereka tunduk pada aturan yang sama. Kemudian, norma hukum juga memiliki bentuk-bentuknya, yaitu norma hukum itu kan juga adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas hukum yang sah. Bentuk norma hukum itu dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, termasuk jenis, sumber, hierarki, serta sifat atau konten norma tersebut. Norma hukum itu substantif yang mengatur hak dan kewajiban individu atau kelompok dalam masyarakat. Contohnya adalah larangan melakukan pencurian, perjanjian kontraktual, atau perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lalu, norma hukum juga prosedural yang mana mengatur prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Ini mencakup prosedur pengadilan, bukti yang diperlukan, dan juga prosedural individu dalam proses hukum. Selanjutnya, norma hukum tertulis adalah aturan-aturan yang ditetapkan dalam dokumen hukum formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, perjanjian internasional yang diratifikasi. Norma hukum tidak tertulis atau non-lex scripta merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dianggap berlaku meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam dokumen hukum tertulis. Ini dapat mencakup preseden hukum, stare decisis, kebiasaan customary law, prinsip-prinsip moral yang diakui secara luas dalam masyarakat. Norma konstitusional adalah aturan-aturan yang tertuang dalam konstitusi suatu negara. Norma ini memiliki status tertinggi dalam hierarki hukum dan tidak dapat dilanggar oleh undang-undang atau peraturan yang bertentangan. Norma legal atau undang-undang merupakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif seperti parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang harus sesuai dengan konstitusi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Norma peraturan pelaksanaan implementing regulation adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga administratif berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Peraturan ini diperlukan untuk menjelaskan dan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Norma perjanjian internasional
internasional adalah aturan-aturan yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara atau organisasi internasional. Perjanjian internasional dapat menjadi bagian dari hukum nasional jika diratifikasi oleh negara-negara yang bersangkutan. Norma imperatif atau mandatory law adalah aturan yang bersifat wajib dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak yang terlibat. Ini mencakup hukum pidana dan beberapa aspek hukum perdata yang menyangkut ketentuan-ketentuan fundamental. Norma disposisi atau dispositive law adalah aturan yang dapat diganti atau diubah oleh perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Ini mencakup banyak aspek hukum perdata di mana pihak dapat menentukan hak dan kewajiban mereka secara bebas, kecuali jika diatur secara ketat oleh undang-undang. Bentuk-bentuk norma ini memberikan struktur dan kerangka kerja untuk sistem hukum dalam suatu negara atau masyarakat. Dengan memahami jenis, sumber, hierarki, dan sifat dari norma hukum, para pengacara, hakim, legislator, dan masyarakat umum dapat menafsirkan, menerapkan, dan menghormati aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Hal ini penting untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat majemuk dan kompleks. Sebagai zone collocation menurut Ari T. Toles, hidup berkelompok dan saling bergantung. Kebutuhan manusia dapat menimbulkan kerjasama atau bentrokan, sehingga diperlukan pengaturan melalui kaidah. Kaidah meliputi kaidah agama dan kaidah lainnya sebagai pedoman untuk mencegah anarki dan kesewenang-wenangan. Pengertian kaidah agama: peraturan hidup berisi perintah, larangan, dan anjuran dari Tuhan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kaidah agama meliputi perintah, puasa sholat, larangan riba zina, dan anjuran sedekah sembunyi-sembunyi. Hubungan antara kaidah agama dengan kaidah lainnya. Hubungan objektif: semua kaidah mengatur kehidupan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Hubungan saling memperkuat: kaidah agama memperkuat kaidah lainnya. Larangan mencuri, zina dalam hukum juga dalam agama. Sumpah saksi dalam hukum menggunakan kaidah agama. Hubungan saling mengisi: kaidah agama mengisi kelemahan kaidah hukum. Sanksi agama untuk membunuh dengan santet, korupsi oleh orang sakit jiwa, atau hubungan suami istri tanpa nikah. Hakikat norma kesusilaan. Norma kesusilaan atau moral berasal dari kesadaran manusia untuk membedakan perbuatan baik dan buruk. Didasarkan pada hati nurani yang bersih, pelanggarannya disebut amoralitas yang menimbulkan penyesalan batin. Contoh, larangan membunuh, berbohong, atau berzina. Norma ini berfungsi dalam hubungan horizontal manusia dengan manusia lain dan lingkungan, melengkapi nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, hubungan dengan norma lain dan hukum. Norma kesusilaan saling kait erat dengan norma agama berdasarkan perintah Tuhan, kesopanan berdasarkan adat masyarakat, dan norma hukum yang dapat dipaksakan negara. Sanksi pelanggaran norma kesusilaan bersifat psikis, penyesalan batin, tetapi bisa berujung pada sanksi hukum jika mengganggu ketertiban masyarakat, seperti dalam hukum perdata atau pidana yang melindungi keselamatan bersama. Pancasila sebagai cita hukum mengharuskan norma kesusilaan menjadi sumber pembentukan norma hukum, sehingga pelanggaran kesusilaan tidak boleh ditoleransi meski belum diatur undang-undang. Kesimpulan singkat, norma kesusilaan penting untuk menjaga harmoni sosial dan moralitas bangsa sebagai penjabaran nilai Pancasila. Jika tidak dihormati, dapat mengancam integritas nasional, sehingga perlu integrasi dengan norma hukum untuk perlindungan efektif. Penyelenggara negara harus memiliki moralitas tinggi agar implementasi nilai-nilai ini berhasil. Norma kesopanan adalah aturan hidup yang berasal dari kebiasaan masyarakat untuk mengatur perilaku agar sesuai dengan adat, tata krama, dan etika sosial. Tujuannya supaya hubungan antar manusia tetap baik dan saling menghormati. Norma ini tidak tertulis, tetapi tidak dipatuhi karena adanya tekanan sosial. Ciri-cirinya antara lain berasal dari kebiasaan masyarakat, bersifat relatif, menekan norma sopan santun, dan punya sanksi sosial seperti teguran atau dijauhi. Fungsi norma kesopanan sangat penting
menjadi pedoman perilaku, menjaga ketertiban dan keharmonisan, serta membentuk karakter yang sopan dan beretika. Contohnya, mengucapkan salam saat bertemu, tidak menyela pembicara, berterima kasih setelah dibantu, dan berbicara sopan kepada orang yang lebih tua.